Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan fikih, tapi perkembangan fikih kita pada kali ini adalah perkembangan fikih pada era sahabat dan juga masa tasyri' ketika pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, masa pembentukan fikih pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan perkembangannya setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita perlu tahu bahwa sumber hukum Islam itu kan yang paling utama ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dikontrol oleh wahyu. Sehingga tindakan Rasulullah, perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjadi sumber hukum karena perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari wahyu. Wahyu Allah yang tertulis namanya Al-Qur'an, tapi wahyu Allah dalam bentuk tindakan-tindakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian dari sunnah. Karena itulah pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah masa pembentukan fikih. Sementara masa-masa setelahnya, masa-masa para sahabat dan masa setelahnya para sahabat adalah masa pengembangan fikih. Pertanyaannya, kenapa disebut sebagai masa pengembangan? Benar. Kalau pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh Rasulullah dikontrol oleh wahyu, maka pada masa setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak lagi dikontrol oleh wahyu. Semuanya merujuk kepada Al-Quran dan semuanya merujuk kepada As-Sunnah. Kalau misalnya tidak ada yang berbunyi secara tekstual terhadap sebuah hukum misalnya, maka para sahabat itu berijtihad sendiri berdasarkan hadis yang dimunculkan, berdasarkan hadis cerita tentang Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal itu diutus oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, bagaimana engkau menghukumi sebuah persoalan?" Dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, "Saya akan menghukuminya berdasarkan Al-Quran. Kalau di Al-Quran tidak ada, bagaimana? Saya akan menghukuminya dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau di Quran tidak ada, di sunnah juga tidak ada, bagaimana? Dia akan berijtihad, saya akan berijtihad." Karena itulah maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memuji Mu'adz bin Jabal. Wahai sahabatku, pada masa pembentukan hukum Islam, pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diawali sejak Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dan berakhir ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal itu pada 11 Hijriah. Pada masa Mekah dan masa Madinah, kita akan membedakan pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fikih pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam dua periode, yaitu adalah periode Mekah dan juga periode Madinah. Pada periode Mekah itu disebut sebagai masa revolusi tauhid. Revolusi tauhid itu artinya bahwa konsentrasi yang paling utama adalah bagaimana memurnikan kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan kepada berhala-berhala, kepercayaan kepada sesuatu yang lain itu ditinggalkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu revolusi tauhid tentang akhlak. Akhlak itu misalnya untuk meninggalkan perzinahan, untuk meninggalkan saling bunuh-membunuh, untuk tidak melakukan penipuan. Itu menjadi salah satu konsentrasi-konsentrasi yang ada pada masa periode Makkah itu. Tapi walaupun begitu, hukum-hukum misalnya kita bisa melihat sesuatu yang masih bersifat global, misalnya diperintah untuk sholat, diperintah untuk zakat. Walaupun perintah zakat itu pada masa periode Makkah masih dalam arti sedekah. Larangan untuk memakan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah itu juga dimunculkan pada masa periode Makkah. Jadi kalau misalnya mereka menyembelih hewan, maka hewan itu disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk berhala atau untuk sesajen bahasanya sekarang. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah salah satu makanan yang haram. Kenapa haram? Karena disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu pada masa periode Makkah. Pada masa periode Madinah, hampir semua aktivitas kemanusiaan itu dibahas atau
diberi hukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang kadang ada hukum itu yang bersifat global, tidak ada penjelasan-penjelasan yang bersifat rinci. Misalnya masalah sholat. Masalah sholat ketika menjadi makmum misalnya, apakah seseorang itu wajib membaca Fatihah atau tidak? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ro'aitumuni usolli." Shallu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku sholat. Gitu. Karena itulah wajar saja kalau para ulama nanti berbeda pendapat bagaimana hukum membaca suratul Fatihah. Atau kalau membaca suratul Fatihah, bagaimana membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat yang sama, kalau misalnya seseorang menjadi makmum, apakah dia wajib membaca suratul Fatihah atau tidak? Ulama berbeda pendapat, karena memang tidak ada perincian khusus dalam menjelaskan aspek-aspek yang semacam ini. Jadi kadang masih bersifat global. Wahai sahabatku, masalah zakat, masalah sholat, masalah haji itu dibahas pada masa periode Madinah. Jadi masalah-masalah kehidupan dibahas oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada masa periode Madinah ini. Pada masa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, masa periode kenabian ini, fikih itu dapat kita lihat dari beberapa fakta. Fakta yang pertama adalah bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini, penerapan hukum atau hukum-hukum diterapkan secara global. Karena bersifat global, maka akan memunculkan berbagai interpretasi di kemudian hari. Dan interpretasi di kemudian hari itulah yang kemudian bisa kita kenal dengan munculnya berbagai aliran-aliran atau pendapat-pendapat di dalam bidang fikih. Kita bisa melihat misalnya bagaimana dalam sholat, karena tadi saya menyinggung masalah sholat, maka bagaimana hukumnya orang membaca Fatihah. Kata Imam Syafi'i bahwa setiap orang yang sholat baik sendirian maupun jadi makmum, maupun berjamaah, jadi imam, jadi makmum, ataupun sholat sendirian, maka dia wajib membaca Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Hal ini misalnya berbeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, kalau orang menjadi makmum, maka dia cukup mendengarkan bacaan imamnya. Walaupun menurut Imam Abu Hanifah juga tidak harus atau tidak wajib membaca suratul Fatihah, tapi yang penting adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bahwa membaca sedikit dari Al-Qur'an sudah cukup, tidak harus Fatihah, tapi adalah bagian-bagian dari Al-Qur'an itu dibaca, itu sudah memadai. Nah, ini artinya bahwa pada periode ini adalah fikih masih bersifat global, sehingga nanti pada perkembangannya memunculkan berbagai perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan ini memang sesuatu yang baik dan sesuatu yang bagus, karena fikih bisa menyesuaikan terhadap persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakatnya, bisa mengiringi terhadap perkembangan sejarah kemanusiaan, tradisi yang berbeda, situasi yang berbeda, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahwa fikih pada masa ini diterapkan secara tadrijian, secara berangsur-angsur. Secara berangsur-angsur itu misalnya begini, baik dari turunnya ketika masalah sholat misalnya diturunkan ketika Isra Mi'raj, diwajibkan ketika peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian pada saat yang sama tentang masa kewajiban tentang puasa, sholat Id, zakat, dan lain sebagainya, itu diterapkan pada tahun kedua Hijriah. Kemudian tentang hukum waris misalnya, itu ditetapkan pada 3 Hijriah. Ketika masih di Mekah, itu sholat diwajibkan 2 rakaat. Ketika di Madinah, 4 rakaat. Nah, ini kan secara tajridiyah. Dan yang paling terkenal adalah kasus tentang pengharaman khamar. Ketika pengharaman khamar, pada awal kalinya khamar itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih mengandung manfaatnya, ada madharatnya. Karena ada 2 hukum, ada manfaatnya, ada madharatnya, maka orang Arab masih meminum khamar karena masih ada manfaatnya. Tapi ketika dia minum khamar terus-menerus, kemudian ketika sholatnya nggak jelas, maka Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang mau sholat minum khamar. Itu pun masih dilakukan terus, karena masih dilakukan terus baru Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu untuk
meninggalkan khamar secara total itu, untuk tidak minum khamar secara total dalam kondisi apapun. Nah, itu artinya ada 3 tahapan dalam pengharaman khamar itu. Berarti ada fikih pada masa Rasulullah SAW diterapkan secara berangsur-angsur. Masalah yang ketiga lagi, fakta yang ketiga lagi adalah bahwa ada hukum itu yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena ada pertanyaan. Ada juga yang bukan karena pertanyaan, karena memang untuk menghadapi masalah umat Islam. Yang memunculkan pertanyaan itu misalnya tentang larangan orang menggauli istri dalam kondisi haid. Misalnya yas'alunaka 'anil mahid, apakah boleh melakukan hubungan suami istri dalam kondisi haid. Nah, itu artinya ada hukum-hukum yang memang digunakan untuk mengatasi persoalan yang terjadi di masyarakat pada saat itu, dan itu ditanyakan oleh para sahabat. Akhirnya ada ayat yang turun. Pada masa ini, pada masa Rasulullah SAW, memang hampir seluruh persoalan kehidupan itu disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk as-sunnah. Tetapi memang penyinggungan itu bersifat global, bersifat tadrijian. Karena bersifat global tadi itu, maka globalitas ini bisa memayungi terhadap aspek-aspek partikular pada saatnya nanti, pada perkembangan berikutnya. Karena itulah wajar, wahai sahabatku, kalau misalnya kita melihat nanti pada perkembangannya, ada umat Islam itu yang mengamalkan fikih berdasarkan teksnya, sesuai dengan teksnya. Tapi ada yang melihatnya dari sisi spiritnya. Kita akan melihat ini misalnya pada masa Al-Khulafa'ur Rasyidun. Al-Khulafa'ur Rasyidun, masa perkembangan Al-Khulafa'ur Rasyidun adalah masa di mana umat Islam itu mulai menyebar kemana-mana. Ada ke Syria, ada ke Persia, ada ke Mesir, ada ke Irak, dan ke daerah-daerah lain. Karena ketika umat Islam itu sudah menyebar ke daerah-daerah lain, maka umat Islam akan berhadapan dengan berbagai hal yang berbeda dengan daerah Arab. Yang pertama, misalnya mereka akan berhadapan dengan tradisi yang berbeda. Mereka akan berhadapan dengan situasi, kondisi, pengalaman yang berbeda. Mereka juga akan berhadapan dengan orang yang tidak mau memeluk Islam. Lalu muncullah namanya bagaimana hubungan Islam dengan ahlu zimmah dan lain sebagainya. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh umat Islam terhadap mereka yang tidak mau memeluk Islam dan lain sebagainya. Itu artinya umat Islam ketika masuk ke daerah yang beragam itu akan menghadapi persoalan yang berbeda-beda. Karena mereka menghadapi persoalan yang berbeda-beda, akhirnya mereka menghukumi dengan hukum yang berbeda-beda pula. Itulah sebabnya kenapa Imam Malik itu tidak mau menjadikan Al-Muwatta itu sebagai kitab rujukan negara yang paling otoritatif. Kenapa demikian? Karena Imam Malik menyadari bahwa umat Islam telah menyebar kemana-mana, para sahabat telah menyebar kemana-mana, dan mereka menghukumi berdasarkan ijtihadnya mereka masing-masing. Sebagai contoh pada masa sahabat misalnya, bagaimana para sahabat itu berijtihad sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Utsman bin Affan misalnya ketika memahami bagaimana unta yang berkeliaran itu, karena Rasulullah pernah menyebutkan kalau ada unta yang berkeliaran maka biarkan saja sampai ada pemiliknya yang menemukannya. Tapi Utsman bin Affan tidak. Utsman bin Affan justru kalau ada unta berkeliaran itu malah ditangkap, diamankan sebagaimana barang temuan yang lainnya. Jawabannya kenapa ketika ditanya, ini berbeda dengan Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab itu mengikuti Rasulullah SAW secara tekstual ini. Kata Utsman bin Affan, saya menangkap itu karena kondisinya berbeda. Sekarang tidak aman. Pada masa Rasulullah SAW, hadis itu dikeluarkan itu dalam kondisi negara aman. Tapi sekarang itu tidak aman lagi. Untuk mengamankan ini, maka perlu untuk diambil itu, dipelihara. Kemudian kalau ada yang menemukan, baru diserahkan kepada orang yang memilikinya. Kalau ada orang yang mengaku, baru diberikan untanya itu. Artinya ada perbedaan. Ada hadis yang mengatakan unta berkeliaran dibiarkan saja, tetapi ketika Utsman bin Affan itu tidak dibiarkan, justru dianggap sebagai barang temuan. Nanti kalau ada orang yang mencarinya, baru diberikan. Itu perbedaan. Perbedaan lagi pada masa sahabat misalnya ketika ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Apa makna quru itu? Makna quru itu diartikan sebagai, kalau menurut Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab itu artinya haid. Tapi menurut Zaid
itu adalah maknanya adalah suci. Tentu kalau maknanya suci itu lebih pendek masa iddahnya. Tapi kalau masanya menurut dari Umar bin Khattab dan juga Ibnu Mas'ud itu berarti semakin lama. Karena diartikan 3 kali haid itu. Kenapa mereka berbeda-beda pendapat semacam itu? Itu karena memang sesuai dengan konteks yang pada masa Rasulullah SAW bersifat global tadi itu. Wahai sahabatku, tetapi yang paling bagus menurut saya yang bisa kita tiru untuk menunjukkan bahwa fikih pada masa sahabat, pada masa Al-Khulafaur Rasyidun itu bersifat inklusif adalah bahwa para sahabat itu tidak menganggap dirinya yang paling benar. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq misalnya, ketika dia mencari sumber dalam Al-Quran tidak ada, dalam As-Sunnah tidak ada, maka ketika dia berijtihad, Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwa kalau ini benar adalah dari Allah, dan kalau misalnya ini salah adalah dari diriku sendiri. Sama dengan Umar bin Khattab. Ketika ada orang menyamakan antara pendapat Umar dengan ketetapan Allah, Umar sangat marah. Umar mengatakan kalau pendapat ini benar, ini dari Allah, dan kalau misalnya ini adalah salah, itu adalah pendapat Umar sendiri. Jadi para sahabat tidak menganggap dirinya yang paling benar. Ketika ada Ali bin Abi Thalib itu berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab, lalu disampaikan pada Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab? Andaikan saya dimintai pendapat, saya akan berbeda dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika orang itu mengatakan, loh kamu kan bisa berpendapat juga, wahai Umar. Kata Umar, andaikan saya bisa menunjukkan itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah tepat, maka saya akan berpendapat. Kenyataannya tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada Sunnah, dan itu pendapat mereka, pendapatnya Ali. Karena itu biarkanlah dia berpendapat, saya juga berpendapat. Jadi tidak ada pemaksaan pendapat. Itulah masa inklusif pada masa Al-Khulafaur Rasyidun yang sebaiknya kita tiru. Mereka tidak menganggap dirinya yang paling benar. Kenapa demikian? Karena pada masa sahabat, ulama, para sahabat berkembang kemana-mana, memasuki daerah kemana-mana yang situasinya, kondisinya berbeda dengan masa Rasulullah SAW. Karena itu mereka berijtihad sesuai dengan situasi yang melingkupinya. Dan itu dalam kasus Mu'adz bin Jabal, Rasulullah menghargai ijtihad itu. Wahai sahabatku, ini sebagai pengantar masa fikih pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat Al-Khulafaur Rasyidun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.